Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Fahreza Makrufi Akmal dari SMA IT Fadilah Kota Pekanbaru. Dan pada kesempatan ini izinkan saya dari sekolah saya untuk menyampaikan kultum di Masjid Nurul Ihsan dengan tema bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah dan bulan yang penuh keistimewaan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita berbicara tentang bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkannya untuk kita berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 halaman 28 bagian atas sebelah kiri baris kedua, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman, seluruh umat muslim, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya berpuasa pada bulan Ramadan menjadi sarana bagi kita untuk melatih dan mempersiapkan diri agar dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Ihsan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara tentang hikmah berpuasa pada bulan Ramadan, adapun hikmahnya di antaranya yang pertama, puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Ingat, Pak, Bu, kita tidak dididik secara teori. Apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah. Tetapi langsung kita rasakan, dan begitulah rasanya lapar. Di luar sana banyak saudara kita yang lapar unlimited, tanpa batas. Lapar pagi, lapar siang, lapar sore, dan lapar malam. Berbeda dengan kita yang lapar limited, terbatas, hanya sampai azan maghrib dikumandangkan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, kamu tidak bisa dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu, wa yuhibbu li nafsi, jikalau makanan itu enak, terasa mengalir di tenggorokanmu, maka begitu pula lah yang harus mengalir di tenggorokan mereka.
Yang kedua, puasa juga mendidik kita untuk mengontrol emosi kita. Pada saat panas terik, haus mulai terasa menyengat di tenggorokan, pada saat itu emosi kita mulai naik, gula darah mulai turun. Dan kita telah dididik untuk mengontrol emosi kita. Insyatawabu ahadun alaihi, jika ada orang yang mencaci makimu, ada orang yang mengajak kamu berkelahi, maka ingatlah saudaraku, katakanlah inni sa'im, aku sedang berpuasa, aku lagi berpuasa. Dan pada saat itu kita telah diuji di bulan Ramadan ini tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Ayyaman ma'dudat, waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puasa juga mendidik kita untuk merasakan raqabatullah, pengawasan dari Allah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ingat saudaraku, kita tidak diawasi oleh kamera CCTV, kita tidak diawasi oleh pengawas, tetapi yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia adalah zat yang tidak mengantuk dan tidak pula tertidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia tetap bersama kita. Dan kebersamaan itu dirasakan ketika kita melaksanakan shiyam. Andai rasa ini yang kita pupuk, yang kita tanam di dalam hati kita maupun di luar hati kita, insya Allah kita akan menjadi syakhs qaribun minallah, insan-insan yang dekat dengan Allah. Hadirin jamaah Masjid Nurul Ihsan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaannya di antaranya yaitu ada 3 golongan doa orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, doa orang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga golongan ini Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit seraya berkata, demi keagunganku, aku pasti menolongmu dan mengabulkan doa-doamu meski hari telah berlalu beberapa lama. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, bisa kita tarik kesimpulan untuk itu, marilah kita berpuasa pada bulan Ramadan, karena berpuasa pada bulan Ramadan wajib hukumnya. Dan beribadalah sebanyak-banyaknya, bacalah Al-Quran, marilah tarawih, perbanyaklah sedekah. Karena ingat, pahalanya berlipat-lipat ganda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.